Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio alhamdulillah sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Bapak Beni. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam Mas Farid. Selain Pak Beni juga sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah hadir di Tawakal Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, Pak Ustadz dan pemirsa di rumah, Bapak Beni ini memberanikan diri untuk datang ke Tawakal ingin bercerita mengenai apa yang ia alami pada saat berumah tangga. Dia ada memendam banyak kekecewaan di situ. Betul begitu Pak Beni? Sangat betul sekali, Ya. Mas Farid. Boleh bisa diceritakan asal muasalnya dari mana? Asal muasal saya berasal dari kota Surabaya. Dan Pak Beni jauh datang dari sana untuk ke Jakarta khusus mau ceritakan soal masalah yang Pak Beni hadapi. Betul, betul sekali Mas Farid. Boleh diceritakan awal mulanya gimana? Saya dulu itu adalah seorang pekerja yang bisa dikatakan sukses dan juga masa depan juga yang bisa dikatakan juga cerah, Mas Farid. Ya. Tapi semua itu berubah ketika saya mengenal seorang wanita di media sosial. Kurang lebih 2 tahun saya memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius, ke sebuah pernikahan, Mas Farid. Tapi yang saya alami adalah menjadi sebuah dilema semuanya. Istri saya itu adalah seorang janda, mempunyai anak 1. Kebetulan anaknya sangat dewasa sekali. Seperti apa kehidupan rumah tangga? Sangat berantakan sekali Mas Farid. Karena apa yang saya sudah tinggalkan, saya rela melepaskan pekerjaan saya sehingga saya melakukan sebuah pekerjaan yang dimana itu di luar daripada pekerjaan saya tersebut. Jadi saya harus keluar kota itu. Nah, cuman di sini yang membuat saya benar-benar sangat kecewa sekali setiap saya keluar kota itu. Kenapa kok di telepon itu selalu marah? Itu sejak pertama kali keluar kota, begitu nelfon langsung marah atau sudah beberapa kali baru? Setelah berjalan 4 bulan. Berjalan 4 bulan saya sering keluar kota itu. Awalnya sih tidak ada masalah. Cuman kok ada perubahan. Biasanya juga sang istri pun juga nelpon saya. Tapi sekarang ini berbalik. Jadi terus Mas Beni yang nelfonin, dia nggak pernah nelfon, tapi begitu nelfon dia marah-marah. Nah, dan itu dia tahu jadwal saya pulang. Tapi ketika saya pulang itu ada satu barang saya tertinggal. Saya kembali ke rumah, lalu tiba-tiba tetangga saya itu bilang bahwa istri saya sudah keluar. Sudah keluar maksudnya keluar dari rumah. Dan saya juga tidak tahu itu. Cuman saya mendapat informasi keluarnya dia ini tidak menggunakan seperti dandanan tetangga saya yang biasa melihat gitu. Artinya dia berdandan lebih gitu maksudnya. Lebih. Ini Pak Ustadz, dia menemukan istrinya keluar dari rumah tapi tanpa sepengetahuan dari sang suami nih Pak Ustadz. Pertama, hukumnya haram. Ya. Ini yang harus dicatat. Seorang istri itu apabila sudah di rumah suaminya, maka tidak boleh keluar kecuali tanpa izin suaminya. Ini satu poin nih, haram nih keluar tanpa izin. Apalagi yang kedua tadi. Yang keduanya Pak Beni cerita berdasarkan informasi dari tetangganya bahwasanya sang istri keluarnya dengan dandanan yang menor lah. Kira-kira begitu. Atau yang tidak biasa terjadi di masyarakat seperti itu. Nah, ini sebuah kesalahan berikutnya.
seandainya ini benar, ini kan baru berdasarkan informasi. Sekali lagi, seorang perempuan itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Kalau keluarganya itu suaminya tidak ada, maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mungkin zaman sekarang zaman yang mungkin setelah modern, mungkin pasca modern sekarang itu semuanya bisa, nggak usah keluar aja kemaksiatan kadang di dalam rumah. Tapi hadis Rasulullah itu jelas, perempuan yang baik itu adalah idza ghaba anhu, apabila suaminya itu nggak ada, hafizathu, dia menjaga apanya? Menjaga harta suaminya, menjaga harga dirinya. Itu perempuan yang disebut soleha oleh Rasulullah SAW. Ini apabila suaminya keluar nggak ada, ini bukan lagi ciri-ciri orang yang solehah. Suaminya nggak ada, malah dia tidak menjaga. Iya, apalagi zaman sekarang sebenarnya dengan adanya handphone mudah ya Pak Ustadz. Ketika minta izin pun tanpa harus nunggu suaminya pulang, misalnya mendadak nih Pak Ustadz, masih bisa kan ya Pak Ustadz? Betul, telepon. Artinya telepon masih bisa, tapi ini dia telepon pun tidak, tapi dia keluar. Ini yang nggak boleh. Iya. Oke, kemudian setelah mendapati informasi seperti itu, apa yang Mas Beni lakukan? Kebetulan saya curhat, saya bercerita dengan kejadian apa yang saya alami terhadap teman saya. Kebetulan teman saya teman di pekerjaan kantor saya yang dulu. Yang lama. Yang lama. Akhirnya di situ dia berinisiatif untuk membantu saya. Terpaksa dia minta nomor telepon dan juga nomor seri yang di handphone. Tapi sebelum ke tempat temennya, Mas Beni udah sempat nanya belum sih sama istri, kemana kok pergi keluar tanpa izin? Saya sudah sempat tanya Mas Farid, tapi tidak ada jawaban dan dia selalu menghindar. Oh, jawabannya nggak memuaskan. Iya. Oke, makanya memutuskan untuk ke teman untuk cari tahu itu. Oke, Betul. setelah dapat handphonenya itu, kemudian dengan cara apa bisa? Kebetulan teman saya ini mungkin dia punya salah satu alat khusus atau gimana, terpaksa dengan menyadap HP istri. Ya. Dan ketika disadap itu teman saya mengajak saya, suatu hari mengajak saya untuk bertemu, cuman dia tidak bisa menjelaskan. Dia bilang, kamu harus ketemu saya, ada yang saya mau kasih tunjuk. Dan ketika saya bertemu, teman saya ini mengajak saya ke suatu tempat penginapan. Dan di situ saya terus terang izin untuk mengecek kamar bersama dengan teman saya. Kita menggunakan salah satu pekerja di hotel tersebut membantu untuk mengetok kamar. Ternyata yang saya temukan adalah mereka sudah melakukan hubungan. Ngapain sih ngajak kesini? Ben, istri tuh ada di dalam. Gue tadi ngeliat dia ke sana. Gue gak percaya. Pasti lu bohong kan? Ngapain juga sih gue bohong sama lu, Sob? Kalau lu gak percaya, lu ikut gue. Dia ada di dalam sini. Iya juga. Ini sendal istri gue. Ngapain juga gue bohong sama lu sekarang nih? Lu ketok-ketok. Dia pasti ada di dalam. Buka! Siapa? Siapa? Sini. Ngapain sih? Sini. Ngapain? Ayo. Kamu tega ya? Maafin aku, Mas. Kamu bener-bener tega ngelakuin hal ini? Maafin aku. Mau aku salah apa? Maafin aku, Mas. Aku salah apa?
pulang. Ayo. Awas. Jangan megang-megang. Begitu tahu seperti itu, reaksi Mas Benny apa begitu mengetahui ternyata istri melakukan seperti itu? Saya masih memaafkan. Masih memaafkan. Terus kemudian bawa pulang istri. Saya bawa pulang. Saya kasih kesempatan dia sampai teman saya pun mengatakan saya melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Sudah tahu istri melakukan hal itu, kenapa saya masih memaafkan? Ya, Pak Ustadz, ini mungkin omongan sama dari semua orang jika melihat temannya seperti itu, Pak Ustadz. Sebenarnya apa yang dilakukan Mas Benny ini benar atau apa yang sebaiknya dilakukan ya jika seorang suami melihat istrinya seperti itu? Ya, ini sebuah dilema nih. Ya. Di sisi lain karena dianggap memaafkan itu kebaikan, memaafkan nih. Ya. Tapi di sisi lain kan ketika ada kemungkaran, ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada kemaksiatan harus ditutup, harus di-stop, diberhentikan. Nah, apa yang dilakukan Pak Benny ini menarik. Pertama, mungkin karena dia masih punya rasa sayang, rasa cinta kepada suaminya, istrinya, yang padahal istrinya sudah berbuat maksiat, melampaui batas itu masih dimaafkan. Pertama, kasusnya memaafkan. Kalau persoalan memaafkan itu adalah persoalan seorang hamba dengan Allah, bagus memaafkan. Tetapi kita lihat ini adalah suami istri. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita. Ini bagi kita juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah yang ada dimanapun di rumah. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Orang yang perempuan itu tidak baik, pantasnya untuk orang laki-laki yang nggak baik. Laki-laki nggak baik, pantasnya untuk perempuan yang nggak baik juga. Demikian juga orang baik. Orang perempuan baik itu untuk laki-laki baik. Laki-laki baik untuk perempuan baik. Kalau kita sudah tahu, misalnya seorang istri melakukan pengkhianatan yang demikian rupa, ya persoalan diampunin silahkan. Tetapi alangkah baiknya kita, kan ini sudah nggak baik. Mungkin kita ngambil cara yang baik saja. Kita selesaikan, udahlah Anda nggak saya apa-apain karena mungkin saya nggak tega dah. Mungkin alangkah baiknya kalau terjadi lagi kepada siapapun, sudah kita tinggal lebih baik. Karena apa? Ini dipasangkan oleh Allah. Kebaikan cocoknya kebaikan, keburukan cocoknya keburukan. Nah ini perlu dicatat. Jangan sampai, bukan berarti nggak apa-apalah saya pengen jadi orang mulia, nanti saya maafkan. Iya, memaafkan itu kemuliaan. Tetapi urusan yang lain yaitu kita coba mengambil pelajaran. Oh ini kayaknya mungkin tidak baik untuk kita. Jangan dipaksakan sesuatu yang kita cintai, kita senengin itu belum tentu baik loh untuk kita. Itu Mas Fadil.